setelah habis-habisan meredam perang gerilya oleh pasukan yang dipimpin Pangeran Diponegoro dengan mengarahkan seluruh kekuatan tempur dan biaya yang luar biasa besar saat itu, yaitu 20 juta gulden, pemerintah kolonial Belanda mencanangkan kultur stelsel sebagai bentuk hukuman kepada rakyat Jawa dan sebagai bentuk mengumpulkan kembali kas negara yang tandas akibat perang selama 5 tahun tersebut. Kultur stelsel yang oleh sejarawan Indonesia disebut dengan sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya atau 20% untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya teh, kopi, dan kakao. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan, dan hasil panen harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Beberapa aturan tanam paksa diantaranya adalah: pertama, tuntutan kepada setiap rakyat pribumi agar menyediakan tanah pertanian untuk kultur stelsel tidak melebihi 20% atau 1/5 bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan. Kedua, pembebasan tanah yang disediakan untuk kultur stelsel dari pajak karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak. Ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda atau di pabrik milik pemerintah Belanda selama 75 hari atau 1/5 tahun. Keempat, waktu untuk mengerjakan tanaman pada tanah pertanian untuk kultur stelsel ini tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang lebih 3 bulan. Kelima, kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat. Keenam, kerusakan atau kerugian sebagai akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan petani seperti bencana alam dan terserah akan ditanggung pemerintah Belanda. Ketujuh, penyerahan teknik pelaksanaan aturan tanam paksa kepada kepala desa. Pada praktiknya, peraturan itu tidak dapat dikatakan tidak berarti karena seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman laku ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah Belanda. Wilayah yang digunakan untuk praktik kultur stelsel pun tetap dikenakan pajak. Warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian. Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada target penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang pada zaman VOC wajib menjual komoditas tertentu pada VOC, kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal Hindia Belanda pada tahun 1835 hingga 1940. Akibat sistem yang memakmurkan dan mensejahterakan negeri Belanda ini, Van den Bosch selaku penggagas dianugerahi gelar Graaf oleh Raja Belanda pada 25 Desember 1839. Kultur stelsel kemudian dihentikan setelah muncul berbagai kritik dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria 1870 dan Undang-Undang Gula 1870 yang mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sejarah penjajahan Indonesia. Kita yang hidup di era negeri ini sudah merdeka, sangat beruntung tidak mengalami sejarah kelam kemanusiaan seperti ini. Simak pengetahuan seru lainnya di channel Lemari Buku Bapak. Dadah!